Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Febrianingsih, NPM 1875414, mahasiswa Agribisnis Pangan semester 7. Saya ingin mempresentasikan elemen-elemen roda analisis perilaku konsumen iklan beras Maknyus. Roda analisis adalah kerangka kerja yang digunakan pemasar untuk meneliti, menganalisis, dan memahami perilaku konsumen agar dapat menciptakan strategi pemasaran yang lebih baik. Elemen-elemen roda analisis perilaku konsumen itu ada 3. Yang pertama, afeksi dan kognisi. Afeksi merujuk pada perasaan konsumen terhadap suatu stimuli atau kejadian, sedangkan kognisi mengacu pada pemikiran konsumen. Yang kedua yaitu perilaku. Komponen ini adalah respon dari seseorang terhadap objek atau aktivitas. Yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan itu terbagi menjadi 2, yang pertama lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Lingkungan sosial adalah semua interaksi sosial yang terjadi antara konsumen dengan orang sekelilingnya atau antara banyak orang. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang berbentuk fisik di sekeliling konsumen. Yang pertama, afeksi dan kognisi, ini terkait dengan perasaan emosi. Afeksi merujuk pada perasaan konsumen terhadap suatu stimuli atau kejadian, misalnya apakah konsumen menyukai sebuah produk atau tidak. Kognisi mengacu pada pemikiran konsumen, misalnya apa yang dipercaya konsumen dari suatu produk. Afeksi dan kognisi berasal dari sistem yang disebut sistem afeksi dan sistem kognisi. Meskipun berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan sangat mempengaruhi. Manusia dapat merasakan 4 tipe respons afektif: emosi, perasaan tertentu, suasana hati atau mood, dan evaluasi. Di sini ada afeksi pada beras Maknyus. Afeksi ini menimbulkan emosi, perasaan tertentu, suasana hati atau mood, dan evaluasi. Kemudian perasaan atau emosi yang ada pada diri konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen tersebut. Pada kondisi perkembangan teknologi dalam sistem panen dan pasca panen padi, menyebabkan beras yang dihasilkan tidak bisa dilepaskan dari bahan kimia. Bahan kimia yang berbahaya seperti pemutih kerap kali digunakan. Hal itu membuat masyarakat merasa takut untuk mengkonsumsi sembarang produk. Mereka akan lebih berhati-hati dalam memilih produk. Dan adanya beras Maknyus yang tidak mengandung pemutih, pengawet, dan pewangi yang sesuai dengan klaimnya yaitu tanpa 3P, tanpa pemutih, tanpa pengawet, dan tanpa pewangi. Masyarakat atau konsumen akan memilih beras Maknyus untuk dikonsumsi karena aman bagi kesehatan konsumen. Kemudian, sistem kognisi pada beras Maknyus. Ini dipengaruhi dari iklan, media, atau informasi melalui seseorang. Pengetahuan konsumen terhadap produk yang berbahaya, khususnya bahan pangan atau beras, bahan berbahaya seperti pengawet, pemutih, dan lain-lain. Dan dengan adanya masalah tersebut, konsumen mendapatkan informasi dampak dari bahan-bahan kimia tersebut. Sehingga pilihan beras yang anti bahan kimia, bahan pengawet, dan bahan pemutih, konsumen memilih beras Maknyus karena mereka mengklaim bahwa mereka tanpa 3P yang tadi. Informasi diperoleh dari iklan televisi atau dapat juga dari rekomendasi teman atau kerabat. Elemen yang kedua yaitu perilaku. Perilaku yang dilakukan konsumen sebelum mengetahui berita beras bermerek Maknyus adalah dengan membeli produk beras Maknyus. Hal ini dilakukan konsumen memperoleh informasi media elektronik dari TV bahwa beras Maknyus adalah salah satu merek beras yang aman dikonsumsi karena bebas pewarna, pengawet, dan pewangi. Maka konsumen membeli beras Maknyus. Namun setelah konsumen mengetahui bahwa beras Maknyus merupakan beras oplosan dengan kandungan gizi yang dipalsukan, konsumen merasa khawatir dan berujung pada tindakan berhenti membeli dan mengkonsumsi beras Maknyus. Berita ini sudah tersebar di internet dan media informasi seperti TV ataupun media cetak. Kemudian elemen yang ketiga yaitu lingkungan. Masyarakat itu membutuhkan makan yang merupakan makanan pokoknya itu beras. Kemudian masyarakat memilih beras yang berkualitas dan mereka membeli beras Maknyus karena mereka memiliki klaim tanpa 3P. Kemudian, masyarakat mulai beralih membeli produk-produk yang berkualitas, tentu sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap kesehatan pribadi dan anggota
keluarganya. Alasannya karena beras yang berkualitas lebih baik bagi kesehatan. Namun, setelah terjerat kasus, pandangan lingkungan tentang beras maknyus berubah seketika. Dari beras bebas 3P menjadi beras oplosan dengan kandungan gizi palsu. Retail-retail mulai memutus kontrak, menciptakan iklim tidak percaya di lingkungan bisnis beras maknyus. Keputusan konsumen untuk berhenti mengkonsumsi tentu saja dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.